Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izinkan kami memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, aku Dwi Rani dengan rekan aku Zalfa Kusadalina. Jadi di sini kita akan ngobrol banyak nih sama narasumber keren kita dari Ketua Paguyuban Universitas Negeri Jakarta untuk beasiswa karya Salemba 4. Halo Kak Farel. Halo kakak-kakak. Boleh kayak langsung kenalan dulu aja nih Kak Farel, namanya, Boleh banget jabatannya. dong. Oke, kenalin teman-teman, nama aku Farel. Aku dari Prodi Pendidikan Masyarakat angkatan 2021 dan pada tahun ini aku diamanahkan sebagai Ketua Paguyuban KSE UNJ. Oke, berarti Kakak Ketua Paguyuban KSE UNJ ya? Betul. Boleh nggak sih Kak dijelasin sedikit Paguyuban KSE UNJ itu apa sih Kak? Oke, kalau Paguyuban KSE UNJ sendiri merupakan bisa dibilang semacam organisasi yang menghimpun teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang mendapat beasiswa KSE. Paguyuban KSE ini di bawah naungan Yayasan KSE selaku pemberi beasiswa gitu, Kak. Oh, jadi gitu. Jadi kayak dia tuh lebih ke himpunan dari beasiswan yang dibawahi dari beasiswa karya Salemba itu sendiri ya kan? Bener banget, kayak gitu. Nah, bedanya beasiswa karya Salemba 4 sama beasiswa pada umumnya itu apa sih, Kak? Nah, kalau bedanya beasiswa KSE sama beasiswa yang lain adalah biasanya kalau beasiswa yang lain adalah ketika kalian mendapat beasiswa ya udah kebermanfaatannya di kalian, atau biasanya kalian sistemnya intern di mereka gitu, semacam beberapa beasiswa gitu. Bedanya dengan KSE adalah KSE ingin kebermanfaatannya itu tidak berhenti di kita, tapi juga semacam kayak sirkulasi gitu. Jadi dari Yayasan KSE memberi manfaat ke kita berupa uang pendidikan atau uang saku bantuan pendidikan. Kemudian kita sebagai penerima mahasiswa juga memberi manfaat kepada masyarakat gitu, sehingga siklus kebermanfaatannya terus berputar seperti itu, Kak. Oke, berarti Paguyuban di sini menjadi wadah untuk siklus kebermanfaatannya itu jadi bisa berkembang ke masyarakat lainnya gitu ya, Kak ya? Betul. Oke, mungkin lanjut sama Jalfa. Oke, boleh. Mungkin dari apa yang udah kakak jelasin tadi ini. Aku pengen tahu lagi lebih lanjut, mungkin jadi tujuan utama dari si organisasi Paguyuban Beasiswa ini apa sih, Kak? Mungkin bisa kita tahu jadinya apa sih visi dari misi si organisasi ini, mungkin nantinya bisa membantu untuk para penerima beasiswa itu. Oke, kalau dari Yayasan KSE sendiri sebenarnya inginnya tuh seperti tadi udah dibilang, kalau kita tuh pengen kebermanfaatannya itu terus berputar gitu, tidak berhenti di penerima beasiswanya aja gitu, tapi pengen juga kebermanfaatannya ke masyarakat melalui kegiatan community development dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau apalagi pertanyaannya panjang ya pertanyaannya ya. Udah. Visi misinya. Iya, seperti itu. Cuman kalau spesifik ke si paguyubannya pada tahun ini, visi kita adalah ingin menjadi paguyuban yang lebih berdaya saing tapi tetap memperhatikan yang namanya kekeluargaan kayak gitu. Berarti menarik nih, Kak. Tadi ada bilang paguyubannya tahun ini pengen berdaya saing tapi satu sisi juga pengen mengedepankan asas kekeluargaannya. Betul. Nah, sebagai ketua paguyuban nih, apa sih peluang yang kakak lihat sampai kakak bisa nentuin visinya tuh untuk berdaya saing itu di mananya gitu maksudnya? Oke, nah kalau untuk peluangnya sendiri adalah kita tuh di pusat kota Jakarta dengan segala macam fasilitas yang memadai, harusnya kita bisa lebih maksimal dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Contoh seperti dengan kegiatan community development kita di Jakarta, di mana orang-orang udah melek dengan digitalisasi marketing dan segala macam, bisa melalui Shopee dan segala macam. Akan tetapi yang udah adalah produk-produk Komdev kita terhenti di penjualan seperti itu. Harusnya itu hal tersebut lah yang bisa kita manfaatkan, peluang-peluang seperti itu gitu. Mungkin karena ada peluangnya, mungkin udah pasti ada tantangan juga ya. Betul. Jadi menurut kakak sendiri apa sih tantangan utama yang sering kali ada gitu, Kak, yang mungkin dari organisasi ini tuh Hadapin. Oke, nah mungkin kalau dari internal organisasinya sendiri adalah tantangannya yang pertama karena variasi beasiswa di Jakarta kan sangat amat banyak ya. Opsi untuk mereka untuk memilah organisasi itu kan banyak ya. Jadi terkadang ada beberapa orang yang kayak masuk ke beasiswa ini sekedar untuk coba-coba atau sekedar tes ombak aja gitu, ngerasa kayak nggak enak nih beasiswanya atau nggak worth it nih beasiswanya, cabut. Itu hal-hal seperti itu yang sebenarnya tantangan besar banget sih, walaupun di satu sisi memang
ya privilege tinggal di Jakarta ya dengan berbagai macam beasiswanya gitu. Selain itu juga tantangannya adalah balik lagi ya, ketika community development tadi berjalan adalah yang pertama kita kesulitan untuk membangun kesadaran masyarakat akan bagaimana sih caranya untuk meningkatkan produktivitas mereka di masyarakat gitu. Kalau misalnya kita bicara mengenai lowongan kerja kan daya saingnya sekarang semakin tinggi dan segala macam gitu, dan salah satu hal yang paling mungkin dilakukan adalah dengan cara berwirausaha sebetulnya. Tapi kendalanya adalah banyak dari mereka yang belum sadar bahwa berwirausaha ini kayak gimana sih gitu, sepenting apa sih dan gimana caranya gitu. Dan biasanya masyarakat yang di sana tuh ada kecenderungan untuk pengennya tuh instan gitu loh. Nah, itu sih tantangan terberatnya. Sedangkan kita kan pengennya ngebangun dari nol ya. Pengennya tuh kita bareng-bareng gitu kan. Bareng-bareng dari awal dan segala macam, sedangkan banyak masyarakat yang masih menganggap kita datang ke sana tuh pengen ngasih kerjaan gitu. Beda gitu. Oke, tadi menarik banget sih Kak. Jadi satu sisi kayak dari point of view penerima beasiswanya kita tuh mau ngembangin nih masyarakatnya, tapi dari point of view-nya masyarakatnya mungkin pengembangan itu kan proses ya Kak, butuh Betul. step by step. Bener banget. Tapi masyarakatnya pengennya mau langsung aja gitu kan. Nah, ini berhubungan sih sama pertanyaan selanjutnya. Jadi gimana sih caranya untuk menginisiasikan itu supaya proses pengembangannya ini tuh bisa diikutin sama masyarakat ya, karena proses pengembangan itu kan pasti step by step tadi gitu kan. Gimana sih caranya biar masyarakat tuh mau ikut ke proses pengembangan yang disediain sama si BES1 KSE itu sendiri Kak? Oke, nah sebenarnya adalah intinya bagaimana bisa membuat masyarakat percaya dulu sama kita. Ini yang sulit banget sih. Kenapa? Karena di tahun lalu kendalanya adalah ketika kita membangun the community development, kendalanya adalah di beberapa momen kita tuh belum mumpuni untuk mengembangkan mereka gitu loh. Karena yang namanya pemberdayaan kitanya harus berdaya dulu. Kitanya harus bisa dulu, harus ngerti dulu gitu. Sedangkan ketika kita ke sana ya mereka nggak mau ribet gitu. Ibaratnya masyarakat tuh nggak mau ribet. Sedangkan pernah beberapa kali kejadian adalah justru masyarakat yang ngajarin kita. Misalnya kita niatnya kita pengen ngajarin mereka tentang apa, tapi kitanya bingung sendiri gitu karena ketidakmampuan kita tadi gitu. Akhirnya masyarakat nggak percaya lah sama kita. Akhirnya gimana sih katanya mau ngajarin kita, katanya pengen bikin kita berwirausaha segala macam, tapi kalian aja nggak bisa bikin ini bikin itu, gimana nih kita gitu. Karena kayak gitu jadi tanggapan kakaknya atau mungkin ngasih pemahaman ke mereka gimana? Sebenarnya ini gimana ya, karena memang kecenderungan masyarakat kan salah satu sifatnya kan seperti itu ya. Jadi yang aku evaluasi ke saya kayak baku banget ya. Yang aku evaluasi adalah lebih ke cara kita memberdayakan mereka, harus lebih variatif gitu. Yang pertama adalah dengan koordinasi dengan si pihak yayasan. Gimana nih kita punya kendala ini, bisa nggak kalau kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Karena aku sadar bahwa nggak semua BES1 atau nggak semua anggota KSE itu punya kemampuan yang sama di bidang community development. Akhirnya cobalah gitu bagaimana kalau misalnya kita undang aja pelatih gitu, jangan kita yang ngelatih gitu, biar kita juga bisa sama-sama belajar gitu. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu program pelatihan ini selesai, kita juga punya pemahaman yang sama, punya kemampuan yang sama kita dengan masyarakat, jadi lebih bisa bersinergi kayak gitu sih. Oh, I see. Tadi ini juga mungkin bakal bersangkutan sama masalah sebelumnya yang udah Kak Farel bahas soal dari internalnya BES1 itu sendiri yang rasa belongingsnya tuh, rasa kepemilikan akan beasiswanya tuh gak sebesar itu gitu. Betul. Kan di satu sisi juga kita perlu untuk menginisiasi si masalah yang dari masyarakatnya. Itu kan dua hal yang berbeda tapi harus dilakuin secara bersamaan kan ya Kak. Betul. Jadi buat sekarang nih di periode ini yang mana sih yang jadi fokus Kak Farel sendiri dulu gitu? Sebenarnya dua-duanya menjadi fokus utama di kepengurusan tahun ini ya, karena cukup crowded ya di periode sebelumnya gitu, dengan kita komdevnya belum berjalan baik, terus juga internalnya kurang bagus dan segala macam. Ini sebenarnya jadi PR banget sih di periode yang sekarang. Tapi yaitu adanya pembagian tugas dengan pengurus yang lain, karena kan paguyuban ini bukan cuma soal ketua aja, bukan soal tentang pengurus inti dan segala macam, tapi ini adalah sinergi dari teman-teman yang lain juga gitu. Dan caranya adalah kalau misalnya ke eksternal atau ke masyarakat tadi, koordinasi langsung dengan yayasan KSE sendiri gitu. Kita tahu kendala-kendalanya apa, kita tahu masalah-masalahnya apa, kita ceritain, kita cari tahu caranya bareng-bareng mau kayak gimana. Nah, kalau untuk lingkup internal, karena
background sebelum jadi ketua itu masuk departemen PSDM, aku ngerasa kalau aku tuh cukup observatif aja sih untuk kita nih harus ngapain sih, kendala kita apa sih gitu, dan akhirnya ya lumayan berjalan sih sejauh kurang lebih 2 bulan ini dengan cara-cara yang kita coba gitu. I see. Karena masalah itu mungkin ada gak sih Kak program-program baru yang dijalankan di dalam Sebenarnya kalau program baru nggak ada yang baru ya, cuma lebih ke bagaimana kita bisa menjaga beson-beson aja sih, karena gimana ya, kalau sense of belonging itu kan harus harus distimulus ya, benar nggak bisa berharap orang bisa punya rasa memiliki kita kalau kita nggak tidak mewadahi mereka untuk memiliki perasaan tersebut gitu. Benar banget Ibarat sih, Kak. kayak misalnya kita pengen PDKT sama orang, kalau kita nggak ngajak dia ngobrol, kalau kita nggak perhatian sama dia, gimana dia bisa punya rasa memiliki sama kita kayak gitu sih Setuju banget ibaratnya. sih. Itu yang kita coba. Kalau dibilang program baru nggak ada yang baru sih, paling lebih ke penyegaran programnya aja sih. I see. Nah, tadi juga Kak Farel sempat mention kalau misalnya ini tuh udah hasil observasi ya, kayak mungkin kekurangan di periode sebelumnya kayak gimana gitu. Tapi secara sistematisnya nih sebagai BPHI khususnya apa sih langkah-langkah yang udah Kak Farel lakuin untuk nge-monitoring atau nge-evaluasi dari periode sebelumnya ataupun yang lagi berjalan gini, Kak? Oke, kalau monitoringnya adalah berdasarkan hasil observasi kemarin, banyak banget permasalahan-permasalahan yang didasari oleh konflik personal sebenarnya. Kayak Waduh. misalnya aku punya masalah sama Rani nih, yang harusnya kita keep berdua, ini malah sindir-sindiran di SW, Waduh. sindir-sindiran di SG dan segala macem, sehingga satu paguyuban, satu organisasi tahu nih. Jadi ada rasa-rasa nggak nyaman satu sama lain gitu, dan itu kan biasanya nular ya kalau dalam organisasi tuh. Kayak misal kamu siapa, sorry tadi namanya, Kak Zalfa nih. Kak Zalfa kan misal temen deketnya Kak Rani nih, karena aku lagi ada konflik sama Kak Rani, Kak Zalfa jadi ikutan nggak suka sama aku. Biasanya kayak gitu ya kalau di organisasi itu kan nular ya kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang pada akhirnya jadi nggak bagus internalnya. Nah, di periode yang sekarang adalah di press lah, kalau bisa masalah-masalah kayak gitu ya udah keep di berdua dulu. Kalau memang konflik personalnya itu dirasa mengganggu kinerja kalian di organisasi atau paguyuban ini, coba berkonsultasi dengan kita. Tuh ada ini loh, apa namanya, biro konseling sih, bukan biro konseling sih sebenarnya, kayak semacam penanggung jawab tiap departemen. Jadi kalau misalnya ada permasalahan entah konflik personal atau memang konflik dalam si departemen tersebut, bisa langsung dibicarakan ke penanggung jawab ini. Sebenarnya hal ini tuh udah dilakukan sebelum-sebelumnya, cuman kali ini lebih improve lagi dengan cara ya mereka memantau langsung di dalam grup departemennya. Dan poinnya adalah kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kadang-kadang tuh BPHI ya, tanda kutip BPHI itu kesannya kayak kaku banget, kayak sesuatu yang eksklusif banget gitu, secara struktural tuh kayak jauh banget gitu. Benar-benar. Nah, ini kita mau coba untuk lebih down to earth lagi gitu. Kita pengen coba lebih dekat lagi dengan teman-teman, sehingga kalau misalnya ada konflik, kalau misalnya ada apapun itu, mereka juga nyampein ke kitanya enak. Mereka nggak nganggap kita sebagai secara struktural orang yang di atas lah, tapi kita sejajar, kita sama-sama besoan, kita punya rasa senasib penanggungan yang sering gue bilang, aku gitu. Setuju sih Kak, kalau misalnya kayak apa ya namanya, kalau misalnya kita nggak deket nih, gimana kita mau ngasih tahu keadaan yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita ngelihat atasan tuh sebagai sebuah atasan, maksudnya atasan yang mau nerimanya baiknya aja, pasti yang kita report yang baik-baiknya aja gitu kan. Makanya perlu untuk, tadi aku setuju banget sih kalau misalnya perubahan yang dilakuinnya tadi tuh untuk lebih down to earth, untuk lebih ke ikut intervensi secara langsung ke masing-masing divisinya itu oke banget sih menurut aku Kak. Tadi juga udah dibahas sih kalau misalnya beasiswa di Jakarta tuh banyak banget ya kan Kak. Benar. Dan beda-beda gitu loh benefit-benefitnya. Nah, kalau misalnya ngelihat dari karya Salemba 4 sama beasiswa lainnya, menurut Kak Farel sendiri dari kacamata Kak Farel nih gimana sih gitu? Kalau untuk beasiswa KSE sendiri, karena dia itu dikelola sama yayasan dan yayasan ini punya yang namanya donor relation, kita tuh punya donatur dari kurang lebih puluhan atau bahkan nyentuh seratusan ya donatur. Sehingga sebenarnya kita tuh banyak kegiatan-kegiatan pelatihan yang dananya tuh unlimited sebenarnya. Kayak misalnya Komdev kita misalnya mau ngajuin apapun, misal ketika kita ke masyarakat kita mau ngajuin mesin jahit yang harganya puluhan juta pun insya Allah di ACC gitu kan ibaratnya. Itu salah satu privilege di KSE yang ngebedain dengan beasiswa-beasiswa lain gitu.
kayak misalnya nanti kita bakal ada TFI atau teknologi for Indonesia atau EA atau apa namanya tuh Entrepreneur Academy. Itu kegiatan yang memprovide kita sebagai beasiswan untuk mendapat pelatihan di bidang tersebut dan itu anggarannya tahun lalu aja untuk kegiatan, ada salah satu kegiatan namanya Summit ya, Summit KSE Nusantara. Itu kegiatannya secara global yang dihadiri oleh pengurus-pengurus paguyuban masing-masing. Itu anggarannya kurang lebih 1,5 sampai 2 M. Itu untuk kegiatan itu aja. Sebenarnya makanya kenapa poin plusnya KSE adalah yaitu dengan donatur, dengan anggaran yang sebegitu besarnya, kita seharusnya sebagai beasiswan bisa memanfaatkan itu gitu. Kayak misal kita punya kegiatan berwirausaha apa ingin dikembangkan, kayak misalnya kita pengen bikin inovasi apa nih, terus kita butuh alat, kita nggak punya uang buat beli alat, kita bisa ajukan segala macam. Tapi bagaimana kita bisa meng-create itu, bisa memanfaatkan itu gitu. Balik lagi kita sih. I see. Berarti tadi kan juga di-mention soal donor relation ya Kak. Benar. Berarti kalau dari segi anggaran ada nggak sih kendala buat, tadi juga di-mention di awal kalau misalnya kita pengen ngembangin nih buat masyarakat keberlanjutan dan kebermanfaatan ke masyarakat nih. Ada nggak sih ditemuin kayak masalah-masalah terkait anggaran itu sendiri? Sebenarnya kalau masalah terkait anggaran bukan masalah di anggarannya sih, lebih ke gimana cara kita memaksimalkan anggaran. Karena yang pada akhirnya memasalahkan anggaran adalah si donaturnya, kayak saya udah ngeluarin uang segini banyak, sekian puluh juta, tapi kok nggak ada output apa-apa nih, nggak ada hasilnya. Kalian gimana? Maksudnya program kalian tuh gimana sih gitu? Itu lebih ke sana sih sebenarnya. Kalau kita mau pengajuan dana dan segala macam sih sejauh ini aman sih, nggak ada kendala apa-apa. Paling lebih ke itu aja sih. Tapi tadi berarti udah pernah kejadian dong Kak, kayak ini gue udah ngeluarin banyak nih, terus mana nih gitu, kayak gitu pernah terjadi kah? Itu pernah, sejujurnya pernah terjadi. Cuman ya balik lagi, kita juga jelasin kendala di kita gimana, kenapa alasannya akhirnya program ini kurang berjalan atau uang yang diberikan kurang bisa dimaksimalkan. Itu akhirnya kita jelasin, kita cari solusi sama-sama dari pihak donatur gimana enaknya, dari kita gimana enaknya, dari masyarakat gimana gitu. I see, oke. Terus kalau misalnya nih Kak, tadi kan kalau misalnya dari KSE itu sendiri banyak banget ya Kak, pihaknya ada internal dari beasiswan itu sendiri, eksternal di masyarakat yang mau dikembangin ya, ada juga donatur, rame banget nih. Gimana sih cara kok jalur komunikasinya? Jalur komunikasi dari beasiswan ke donatur atau beasiswan ke masyarakat tuh kayak gimana sih? Kalau di paguyuban sendiri, aku tuh bagi tugas sama teman-teman aku. Kalau untuk aku sendiri, aku menghandle eksternal. Yang mana eksternal itu mencakup yaitu ke donatur, terus juga ke yayasan, ke pihak yayasan, terus juga ke alumni-alumni untuk menjalin relasi dan segala macam. Terus juga terkait dengan instansi-instansi yang memang pada akhirnya bisa ngebantu kita, kayak misalnya kegiatan kita terakhir itu kan ada tanam pohon senusantara tuh. Kalau Karani ingat, kita kan juga koordinasi sama Sudin segala macem, sama wali kota Jakarta Timur atau segala macem, itu ranahnya aku. Terus kalau misalnya ranah internalisasi itu sama wakil aku kebetulan. Jadi kita bagi tugas gitu untuk internalisasi, yang handle wakil aku gitu. Dibantu teman-teman yang lain juga sih. Oh, I see. Berarti pernah nggak sih Kak ada atau ada tantangannya sendiri, kan tadi lumayan ramai ya, eksternalnya sendiri pun banyak bidangnya gitu, maksudnya ada yang pemerintah yang kayak tadi waktu tanam pohon itu kan kaitannya sama pemerintah ya, tapi kalau misalnya kayak kegiatan Komdev dan sebagainya mungkin sama donaturnya gitu. Kalau Komdevnya sendiri sama masyarakat di sananya gitu. Ada nggak sih pernah tantangan sendirinya gitu? Tantangannya adalah lebih ke sebenarnya kita harus mengetahui bahwa komunikasi itu kan ada banyak macamnya, ada komunikasi vertikal, komunikasi horizontal dan segala macam. Nah, kita harus pinter memposisikan diri, dan itu sebenarnya lebih ke insting aja sih, lebih ke naluri bagaimana kita bisa memposisikan diri. Dan alhamdulillahnya karena aku backgroundnya pendidikan masyarakat ya, sering banget ketemu bahkan GM perusahaan besar segala macem, jadi ya udah terbiasa aja sih gimana cara memposisikan diri ke masyarakat, gimana ngomongnya, kalau ke bos-bos gimana ngomongnya, kalau ke orang-orang kantor gimana ngomongnya. Itu sih sebenarnya tantangannya lebih ke bagaimana berkomunikasi sih.
Oh berarti balik ke strateginya lagi ya, kita mau bawa Ya, dirinya kemana nih, kita mau bener. ngadepinnya siapa nih, Bener. biar bisa disesuaiin. Sama yang penting sih gimana cara kita bisa negosiasi sih, itu penting banget negosiasi tuh. Oh. Karena jangan sampai kita juga terlalu banyak diintervensi sama eksternal kan, itu nggak Iya bagus bener juga banget kan. sih. Gitu kayak misalnya dari donatur misalnya ngasih duit sekian juta, bukan berarti dengan dia ngasih uang sekian juta mereka berhak untuk intervensi internal Iya, kita kan, enggak iya, juga bener, kan. bener, bener. Nah itu gimana caranya kita bisa bernegosiasi, intinya gitu aja sih. Oh, Keren banget sih. Jadi Kak, nih rencana jangka panjang Kakak ini atau organisasi kedepannya itu gimana sih biar lebih mungkin si program beasiswanya ini lebih jangkanya lebih panjang atau lebih lama lagi gitu ya berjalan? Iya berarti iya, kayak tadi setelah semua nih, tadi kan udah ngobrol banyak. Selanjutnya next step mau kayak gimana gitu buat jangka panjangnya gitu. Sebenarnya kalau mau dipikirin secara jangka panjang, yang aku pengen lakuin tuh gimana ngebangun kesadaran atau rasa senasib sepenanggungan ya kan. Rani juga anak KSE, kayaknya sering banget denger kata-kata ini dari aku ya, capek kayaknya ya. Sebenarnya kalau dibilang sepele, nggak sepele sih rasa senasib sepenanggungan tuh, karena backgroundnya paguyuban ini berdiri ya karena perasaan tersebut, rasa senasib sepenanggungan gitu. Kita dapat nominal yang sama, harusnya kita juga punya benefit yang sama untuk masyarakat gitu kan, karena balik lagi ya, kita itu kan pengen yang namanya siklus kebermanfaatan ini kan kita terus berputar. Jadi ya kita apa-apa bareng-bareng, kayak bayangin kayak misalnya kita dapat nominal yang sama tapi aku udah bekerja untuk masyarakat, kayak misalnya kita ngadain kegiatan-kegiatan ke masyarakat tapi kamu enggak gitu kan. Biasanya tuh kayak gitu-gitu tuh nular tahu, kayak kita ngeliat aduh teman kita nggak aktif tapi uangnya tetap dapet. Iya, Apa aku gak aktif aja ya gitu. iya, bener-bener. Nggak ada bedanya gitu daripada capek-capek. Nah itu kan nular ya akhirnya ya. Nah itu bisa distimulus dengan yang tadi, dengan apa ya, dengan tidak adanya tanda kutip eksklusivitas dari si BPH-nya gitu, sehingga ketika memang ada kendala-kendala di bawah nih di anggota-anggota jadi bisa lebih enak dengernya gitu. Dan aku tuh tipe yang open banget gitu loh kalau ada masalah gitu kan. Kebetulan kita juga punya sekret ya. Sekret kita agak chaos nih akhir-akhir ini, dan itu aku benar-benar open banget sih. Kan di sekret juga ada 2 penghuni lah, ibaratnya dua kuncen, juru kunci ya, yang tinggal di sana gitu. Kebetulan mereka perantau, dan kalau misalnya ada kendala apapun ya open aja sih, mau mereka ngehubungin jam 12 malam, jam 1 malam, santai banget sih. Intinya itu sih. Intinya gimana caranya kita bisa ngebangun rasa saling memiliki, saling apa ya, senasib penanggungan, karena itu yang pada akhirnya bisa sustain gitu. Karena kalau misalnya dari internalnya nggak bagus, dari internal nggak ada rasa saling memiliki dan segala macem, ya kita mau ngejalanin program-program gimana? Kita nggak usah ngomongin program dulu deh gitu. Kalau misalnya mau sustain, kalau aku ya gitu, kita nggak usah ngomongin program dulu, kita ngomongin SDM-nya dulu aja gitu. Karena program tuh kalau misalnya SDM-nya udah bagus, SDM-nya udah kompak, udah punya rasa saling memiliki, udah punya perasaan yang sama nih, enak gitu, kita mau bikin program apapun jadi jalan gitu. Tapi kalau kita aja masih dengan ego kita masing-masing, dengan apa ya, dengan pikiran kita masing-masing, idealis kita masing-masing, ya susah juga. Kita mau ngadain apapun susah, mau ketuanya sebagus apapun susah gitu. I see. Pantes siaran kamu apa namanya betah banget nongkrong di situ. Kalau nongkrong lama banget. Tapi tadi aku tertarik banget sih sama yang tadi udah dibahas sama Kak Farel. Kalau misalnya tadi kita udah ngobrol banyak soal masalah paguyuban tuh sebenarnya nggak cuma internal doang, tapi yang jadi fokusnya tuh yang ke internal dulu nih. Karena kalau misalnya sumber daya manusianya tuh nggak di level yang sama, nggak di level kepemilikan yang sama, mungkin pengatasan masalahnya tuh nggak bakalan lebih enak kalau misalnya kita tuh di satu visi yang sama, satu tujuan yang sama, kita punya sense of belonging yang sama. Itu bakal lebih enak gak sih untuk kita solve the problem yang lain gitu sih. Wah keren banget ya Jal. Iya benar banget. Makasih banyak nih Kak Farel yang udah nyepetin waktunya. Ada gak sih harapan atau apa gitu yang mau disampaikan untuk KSE atau overall lah? Untuk apa ya, untuk KSE dulu kali. Kalau untuk KSE sendiri sih harapannya adalah kita balik lagi ya, karena visi kita atau keinginan kita adalah kebermanfaatan ini berlangsung secara berkelanjutan gitu, nggak hanya berhenti di kita ya. Jadi kita harus punya perasaan yang sama aja sih gitu. Karena balik lagi ya, kalau misalnya kita nggak punya perasaan yang sama, kita nggak punya kepemilikan yang sama gitu, itu bakalan susah sih kita mau ngadain apapun gitu. Boro-boro kebermanfaatan itu buat masyarakat gitu, buat diri kita sendiri kayaknya nggak juga deh gitu. Karena sebenarnya
hal lain selain uang dari beasiswa ini adalah kita tuh banyak banget pengalaman, relasi, terus juga kita di sini banyak banget pelatihan dan segala macam. Jadi kalau misalnya kamu sendiri nggak aktif, kalian sendiri nggak aktif, itu bakalan rugi banget sih kalau kalian hanya menilai beasiswa itu hanya sebatas material atau kayak uang segala macem. Uang kan sifatnya short term ya, Iya, maksudnya bener hanya banget, Kak. sampai nanti kalian lulus misalnya. Tapi kalau relasi, pengalaman, pengetahuan dan lain sebagainya itu kan sifatnya long term ya. Bahkan ketika kalian udah lulus pun bakal kepake. Bener banget Si sih. relasi-relasi ini bakal kepake gitu. Jadi fokusnya jangan ke uangnya sih kalau menurut aku. Aku pengennya sih kayak gitu teman-teman Beswan, KSE gitu sih. Wah, keren banget sih Kak Farel. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah sih, tadi udah. Oh, keren banget sih, tapi ya gak akan tercapai gak sih Kak kalau misalnya cuman Kak Farel atau BPH-BPH-nya doang nih yang usahain, tapi emang semua besoknya harus punya kesadaran yang sama Bener gitu banget, kan. Karani. Oke, mungkin makasih sekali lagi aku mau Iya, ngucapin makasih banyak Kak Farel yang banget. udah nyepetin waktunya ngobrol-ngobrol panjang soal Aman, KSE. aman. Semoga apapun yang akan dilakukan, yang sedang dilakukan akan berjalan dengan lancar ya Kak. Amin. Terima kasih. Sukses kalian tugasnya dan perkuliahannya. Lagi UTS ya denger-denger ya. Iya, ini lagi UTS sih Kak ini kebetulan. Semangat. Oke Kak, kalau Kak Farel sendiri lagi ngapain? Kalau aku Lagi kan lagi sibuk apa nih? KKN, aku Oh, lagi lagi KKN KKN. juga. Jadi nyambi di Paguyuban sambil KKN juga kebetulan. Untuk KKN-nya sih di Jakarta, jadi masih Oh, masih kepegang. deket lah ya. Yoi. Semoga lancar terus ya Kak. Amin. Oke, mungkin sedemikian jauh nih guys ngobrol-ngobrol kita bareng sama Kak Farah Helvanda dari Ketua Paguyuban Universitas Negeri Jakarta Karya Salemba 4. Oke, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.